Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Aci Teacher di sini. Kali ini saya akan membagikan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif. Adapun isi dari tugas demonstrasi kontekstual adalah membuat skenario tentang praktik segitiga restitusi dan melakukan praktik tersebut ke dalam bentuk video. Isi dari skenario penerapan segitiga restitusi adalah tentang pelanggaran terlambat dan berkelahi. Dengan pembagian skenario terdiri atas 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Langkah kedua dalam skenario penerapan segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Sedangkan langkah ketiga dalam skenario penerapan segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Adapun video tentang praktik pelaksanaan segitiga restitusi akan dipaparkan pada slide berikutnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, apa kabarmu hari ini, Nak? Waalaikumsalam, baik Pak. Terima kasih sudah memenuhi panggilan Bapak. Saya ingin berbicara denganmu tentang beberapa hal yang terjadi akhir-akhir ini. Saya perhatikan kamu sering terlambat masuk kelas dan terlibat perkelahian dengan teman-temanmu. Ya Pak. Saya ingin kamu tahu bahwa saya di sini untuk membantumu. Saya ingin memahami apa yang terjadi dan bagaimana kita bisa menyelesaikannya bersama. Saya juga tidak tertarik untuk tahu siapa yang benar atau salah dalam perkelahianmu. Pertama, mari kita bahas tentang keterlambatanmu. Bisakah kamu ceritakan kepada saya mengapa kamu sering terlambat? Saya sering terlambat karena bangun kesiangan, Pak. Terlambat? Tidak perlu tegang, Nak. Kamu bukan satu-satunya murid yang sering terlambat. Banyak orang yang seperti kamu kok. Gara-gara kesiangan, akhirnya menjadi terlambat. Terus, bagaimana dengan perkelahianmu dengan teman-temanmu? Apa yang terjadi? Ada teman saya yang selalu mengejek saya, Pak. Saya kesal dan akhirnya kami berkelahi. Kalau itu alasan kamu, Nak, Bapak saya mengerti. Perlu kamu ketahui, Nak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jika Bapak di posisi kamu, Bapak juga akan marah dan kesal jika ada teman saya yang mengejek saya. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu sering terlambat dan bangun kesiangan. Iya Pak, saya bangun kesiangan karena tidak bisa tidur tadi malam. Adik saya rewel semalam dan akhirnya saya menerangkan diri dengan menonton siaran bola sampai tengah malam. Apakah ada hal yang bisa membantu kamu untuk mengatasi hal tersebut dan memastikan kamu bangun tepat waktu? Iya Pak, mungkin saya bisa pindah ke kamar yang lebih jauh dari kebisingan atau membantu ibu menenangkan adik saya agar bisa tidur lebih awal. Terus, bagaimana dengan kesenanganmu menonton bola sampai larut malam? Iya Pak, mungkin saya bisa menonton siaran ulangnya di YouTube pada siang hari sepulang sekolah. Apakah ada cara yang efektif memastikan kamu bangun tepat waktu? Iya Pak, mungkin saya bisa memasang alarm lebih awal. Bagus sekali. Bagaimana dengan perkelahian dengan teman-temanmu? Ejekan seperti apa yang dilontarkan temanmu sehingga membuatmu sangat marah? Teman saya yang selalu mengejek saya karena sering terlambat, Pak. Dikiranya saya terlambat karena saya ngompol di tempat tidur, Pak. Saya
kesal dan malu Pak, karena itu tidak sesuai fakta dan akhirnya kami berkelahi. Saya paham kamu kesal, Nak. Tapi berkelahi bukan solusi yang tepat. Apakah ada cara lain yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah? Iya Pak, mungkin mengejeknya juga Pak, atau saya tahan emosi, saya berusaha menjelaskan alasan keterlambatan saya dengan tenang, atau saya laporkan kejadian ini sama Bapak. Bagus sekali. Bagaimana kamu bisa belajar mengendalikan emosi? Saya bisa mencoba untuk menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan teman saya dengan tenang ketika saya merasa kesal. Itu ide yang sangat bagus. Saya yakin kamu bisa melakukannya. Kamu meyakini sering terlambat dan berkelahi adalah perbuatan yang tidak baik. Sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, menurutmu keyakinan apa yang sebaiknya kamu tingkatkan, Nak? Mungkin komitmen dan kedamaian, Pak. Bagus sekali, Nak. Sekarang pikirkan, kamu mau menjadi orang seperti yang kita yakini, yaitu berkomitmen dan cinta damai? Jika kamu ingin seperti itu, apa yang bisa kamu lakukan untuk menebus keterlambatanmu dan meminta maaf kepada temanmu yang kamu pukul? Saya bisa datang lebih awal ke sekolah untuk membersihkan kelas dan meminta maaf kepada teman saya secara langsung serta menjelaskan kekesalan saya. Itu ide yang bagus, Rofik. Saya yakin temanmu akan memaafkanmu jika kamu tulus meminta maaf dan berusaha untuk berubah. Jadi, apa yang dapat kamu simpulkan hari ini, Nak? Saya akan mengatur jam tidur saya, memasang alarm lebih awal, belajar untuk mengendalikan emosi, dan meminta maaf kepada teman saya. Saya yakin kamu bisa melakukannya. Aku harap kamu belajar dari pengalaman ini dan tidak mengulanginya lagi. Aku akan terus memantau situasinya dan membantumu jika kamu membutuhkannya. Terima kasih, Pak. Saya sangat senang dan nyaman berbicara dengan Pak Asri karena dengan pertanyaan-pertanyaannya berupa memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Akhirnya saya bisa mendapatkan solusi dari pelanggaran saya. Saya bisa mengerti tentang keyakinan kelas yang telah disepakati dan bagaimana menerapkan keyakinan tersebut. Terima kasih Pak Asri. Hidup segitiga restitusi. Itulah tadi video praktik langkah-langkah segitiga restitusi beserta tanggapan murid dari praktik tersebut. Semoga menginspirasi kita semua. Adapun kesimpulan dari tugas ini adalah segitiga restitusi adalah pintu darurat yang dilakukan dalam menuntun anak untuk menemukan solusi dari kesalahannya sendiri. Hal yang paling utama adalah menarik semua peraturan yang ada di sekolah ke dalam nilai-nilai keyakinan yang universal. Nilai-nilai inilah diharapkan menjadi acuan motivasi intrinsik murid sehingga menjadi generasi yang mandiri dan bertanggung jawab serta memiliki jiwa berdisiplin positif. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.